Selamat pagi saudara-saudari. Di awal hari yang baru ini kita mengawali dengan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan diambil dari Injil Matius pasal 1 ayat 16, dilanjut 18 sampai 21, lanjut ayat yang ke-24. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Menurut silsilah Yesus Kristus, Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Sebelum Kristus lahir, Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf. Ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang difirmankan malaikat Tuhan itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari, tema yang kita renungkan pada pagi hari ini adalah laki-laki normal. Saudara-saudari, hari ini gereja merayakan pesta Santo Yosef, suami Santa Perawan Maria. Santo Yosef adalah pribadi yang tenang dan tidak banyak tampil. Namun ia seorang pekerja yang ulet. Ketulusan hati ini justru membuat ia dipilih Tuhan untuk mendampingi Bunda Maria dan Yesus. Memang dia sudah menjadi tunangan Bunda Maria. Yosef adalah pribadi yang terbuka dan rendah hati, terutama dalam menerima kehendak Allah baginya. Bagi Yosef, ketika ia sudah menerima tawaran Allah, maka ia akan menghidupinya dengan setia. Tidak mudah baginya, apalagi ia diserahi tanggung jawab mendampingi Sang Immanuel. Karunia khusus diterimanya, sehingga memampukan dia untuk terus melangkah. Dari catatan Injil Matius, kita menemukan gambaran diri Yosef sebagai pribadi yang tulus hati. Ketulusan itu merupakan buah dari iman yang dalam dari pribadi yang begitu setia pada kehendak Tuhan. Keteguhan iman yang membuahkan hati yang tulus ikhlas memungkinkan Yosef siap menanggung karya yang dibebankan Tuhan ke atas dirinya. Sebagai pria normal, ia tetap siap membesarkan Yesus. Di bawah bimbingannya, Yesus bertumbuh dalam persiapannya menuju karya besar yang disiapkan Tuhan. Tidak tercatat dalam Injil, namun kita yakin kalau peranan Yosef di dalam pendidikan masa kanak-kanak Yesus memainkan peranan yang besar. Saudara-saudari terkasih, di jalan modern sekarang ini, iman yang teguh pada Tuhan semakin menipis. Akibatnya
komitmen kita pada kehendak Tuhan juga meluntur. Sikap tidak setia pada kehendak Tuhan akan menumbuhkan sikap tidak setia kepada sesama manusia. Maka merosotlah moral masyarakat dengan segala konsekuensinya. Pada hari raya Santo Joseph ini, mari kita belajar dari keteguhan imannya. Tuhan memberkati. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami. Mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal di dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, dan juga seluruh aktivitas kita hari ini, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.